Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bangun pagi ini tanpa kurang satu apapun. Kami boleh diizinkan untuk beraktivitas di hari ini. Tuhan, pagi ini kami mau buka rema kami mau terima hikmat daripada Tuhan Yesus. Kuasai hamba-Mu ini Tuhan, biarlah segala sesuatunya juga keluar daripada Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi ini judul renungan saya, Keep in Faith, tetap percaya. Saya terinspirasi dari seorang diva internasional yang bernama Celine Dion. Saya suka juga dengan lagu-lagu beliau gitu kan. Nah, belakangan ini saya mulai mengulik gitu kan. Karena mulai di beberapa aplikasi media sosial keluar gitu kan. Karena ada salah satu aplikasi yang mengeluarkan film tentang dokumentari tentang si diva ini. Diva ini siapa sih yang nggak kenal Celine Dion gitu kan? Dia tuh sangat terkenal ketika lagu film Titanic, My Heart Will Go On. Nah ini tuh sampai laris banget gitu kan, baik filmnya maupun lagu-lagunya. Pada tahun 2000-an gitu kan, suaminya tuh meninggal. Waktu meninggal yang saya tahu gitu kan, yang saya baca, dia tuh kayak langsung merosot. Dia punya baik kesehatannya, kayak dia kehilangan pegangan hidup dia gitu kan. Sampai dia sakit juga gitu. Nah, dia sempat vakum gitu kan. Berapa tahun berikutnya dia mulai keluar dan eksis lagi, tetapi dia tuh kena, saya lupa sebutan penyakitnya, tapi satu tubuhnya itu dia mengalami kejang gitu kan, dan itu penyakit yang sangat susah untuk disembuhkan. Nah, waktu di salah satu aplikasi media sosial, saya melihat cuplikan dia mengizinkan dokumenter dia secara pribadi waktu dia terapi. Seorang diva yang cantik gitu kan, yang kita ngelihat dia suaranya berapa oktav gitu kan, terus dia sakit waktu dia di meja pesakitan itu, waktu dia di terapi, itu sampai dia tuh nangis sampai nangis. Waktu saya lihat video itu saya ikut nangis. Saya belajar bahwa iya ya, kita tuh mau seterkenal apapun, mau sekaya apapun, kalau Tuhan udah jentikin jarinya, nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Kita nggak bisa nolak penyakit. Terus ada satu juga cuplikan video di mana ada anak kecil, saya nggak tahu itu anaknya atau anak kecilnya, memang pokoknya ada nanya ke si diva ini, pernah nggak kamu tuh keliling dunia? Terus dia sambil kayak sedih, dia agak sedikit nangis dan dia bilang, saya sudah pergi ke seluruh dunia. Tapi kamu tahu nggak? Saya itu keliling dunia cuma melakukan pekerjaan saya. Saya nggak pernah menikmati yang namanya liburan keliling dunia. Jadi ya dia nyanyi hampir seluruh Eropa dia udah pergiin, seluruh Asia dia udah pergiin. Dia keliling dunia, tapi dia nggak nikmatin karena memang dia cuma konser. Setiap negara-negara itu dia konser. Selepas negara itu kadang-kadang kalau kita lihat kehidupan artis ya, maksudnya nggak ada jeda untuk istirahatnya gitu. Hari ini, pagi ini dia berangkat ke satu negara, malam dia konser, besok pagi dia udah pindah negara lagi, malamnya konser lagi. Itu nggak ada waktu untuk istirahatnya. Jadi dia bilang, saya udah keliling dunia, tapi saya nggak bisa nikmatin. Di situ saya merasa bahwa satu point of view-nya bahwa iya ya, terkenal apapun, sekaya apapun, bersyukur dia masih ada tim yang baik, yang sayang sama dia. Jadi waktu dia di meja pesakitan itu, timnya bilang, it's okay. Maksudnya ini ada kami ada bersama kamu gitu kan. Jangan takut Celine, jangan, maksudnya kuatkan gitu kan. Dan tapi yang saya ambil adalah dia itu tetap percaya bahwa dia harus survive, dia harus bertahan di dalam sakitnya dia. Dan kadang-kadang katanya karena pita suara dia tuh ada gangguan. Jadi kadang-kadang dia udah nggak bisa suara tinggi dan itu goyang suaranya. Jadi kadang-kadang teman-temannya, timnya itu baik. Jadi suka, yuk kita nyanyi, seberapa bisanya si diva ini untuk nyanyi. Gitu kan. Jadi mereka tetap ngiringin. Lagu apa sih yang disukain gitu kan, dinyanyiin. Intinya dari cerita ini yang saya ambil adalah,
Jangan sombong, ya kan? Tetap percaya sama Tuhan. Mau saat ini posisi kita nih, mau sekaya apapun, mau sediberkatin apapun sama Tuhan. Hari ini kita boleh bilang, Tuhan aku banyak duit, Tuhan aku mau pamer kekayaan aku. Oh kemarin saya nonton juga di salah satu YouTube, ada YouTuber cewek lagi bikin kayak podcast gitu kan. Terus ada satu cerita, ditanya dong sama temennya gini, kalian tuh dukung ini gak sih, maksudnya kalian ngepro gak sih sama orang yang suka apa-apa di post di media sosial. Nah yang nanya ini dia ngomong kalau aku sih gak terlalu suka katanya gitu, kayak jatuhnya tuh kayak pamer. Nah satu lagi malah justru ngomongnya gini, kalau gue harus pamer tuh. Kenapa? Karena dulu gue susah, sekarang orang harus tahu gue tuh udah kaya, katanya gitu. Saya waktu denger gitu kuping saya gatel. Waktu kamu ngomong kayak gitu, waktu Tuhan langsung hentiin mulut kamu, waktu Tuhan langsung bikin kamu mati atau kamu dibikin lumpuh, apa kamu bisa pamer? Kadang-kadang kita niat pamer tuh pengen katanya, saya pengen berbagi sama orang supaya orang bisa melihat kebahagiaan saya. Belum tentu saudara, apa yang kita pamerin, apa yang kita post, belum tentu 100% orang suka dengan apa yang kita kasih lihat. Malah kebanyakan orang yang melihat status kita, malah akannya berbalik jadi satu sirik, iri. Terus malah dia mengumpat, gue tahu lu dulu susahnya kayak gimana, sekarang aja apa-apa pamer, apa-apa pamer. Apa yang kita bisa pamerin? Mungkin kita niatnya, kita pengen pamerin kebesaran Tuhan nih, kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dulu memang saya susah, saya sekarang diberkati. Balik lagi sama si podcaster yang tadi gitu kan, dia bilang, harus pamer. Karena dulu saya miskin, sekarang saya kaya. Jadi kalau saya beli rumah, saya pamer. Saya beli mobil, saya pamer. Gitu kan, saya ke negara mana, saya pamer gitu, bentar-bentar pamer. Ingat, seorang Celine Dion aja, seorang diva internasional, hampir seluruh dunia orang tahu dia. Tapi begitu Tuhan jentikin jarinya, Tuhan bikin dia gak bisa apa-apa. Tuhan bikin dia sampai gak bisa bernyanyi, sampai dia itu kayak lumpuh. Jadi kadang-kadang kita suka berpikir gini, kemana ya si artis A, si artis B, kok hilang ya gitu. Saudara, kita belajar dari seorang diva. Keep in faith, tetap percaya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Tuhan pasti akan membela dia. Dia tetap bertahan di dalam pergumulan dia. Apakah pagi ini saudara bertahan di dalam pergumulan saudara, atau saudara justru akan semakin menjauh dari Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, untuk renungan ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami suka lari daripada kepercayaan kami kepada Engkau. Kami suka malah menjauh. Ketika Tuhan makin memanggil, kami makin menjauh. Ketika Tuhan makin mengasihi kami malah makin membenci Tuhan. Tuhan, kami tahu ketika Tuhan sudah menjentikan tangan, mengubah segala sesuatunya menjadi hal yang tidak kami inginkan, kami gak berdaya. Ajar kami Tuhan untuk tetap rendah hati, tetap mempermuliakan Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.